Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Sakinah, NIM 170410401053. Saya akan menjelaskan hasil kerja saya pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 5 dengan judul tugas Rental Office dan Pusat Perbelanjaan, yang dibimbing oleh Bapak Dr. Mirza Fuadi, STMT, dan dosen koordinator Bapak Insinyur Bustari, MT. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu latar belakang untuk didirikannya rental office dan pusat perbelanjaan di kota Banda Aceh. Bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2004 silam memberikan banyak dampak untuk kota Banda Aceh. Di antaranya, banyaknya korban tewas dan luka-luka, hilangnya harta benda dan tempat tinggal, serta kerusakan berbagai fasilitas umum yang memungkinkan untuk terjadinya pembangunan kembali segala infrastruktur di Aceh. Rekonstruksi infrastruktur di Aceh pasca tsunami 2004 diantaranya dengan melakukan pembangunan gedung-gedung sarana dan prasarana, pemulihan kondisi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, korban bencana, serta penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat. Perkembangan yang baik terjadi setiap tahunnya di kota Banda Aceh mampu menarik pendatang domestik maupun mancanegara untuk berkunjung, dan adanya aktivitas baru dari masyarakat dan pemerintah untuk mengenalkan kota Banda Aceh ke khalayak luar. Apalagi Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang juga pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Ditambah lagi, saat ini banyak usaha perdagangan dan jasa yang bersifat pemerintahan dan individu yang memerlukan ruang untuk mengembangkan usaha tersebut. Penyediaan akses bisnis bagi pengguna ruang kantor sewa atau rental office dan pusat perbelanjaan nantinya juga memberikan manfaat untuk pemerintah dan masyarakat Banda Aceh. Dari latar belakang sebelumnya, kita dapat mengambil 3 poin permasalahan. Yang pertama, bagaimana menerapkan tema Green Architecture dalam perancangan bangunan kantor sewa. Yang kedua, bagaimana struktur yang tepat untuk bangunan kantor sewa yang sekaligus mendukung Green Architecture. Dan yang ketiga, bagaimana bangunan tersebut dapat melingkupi kebutuhan yang tidak terduga dari pengguna terhadap fasilitas. Batasannya, yang pertama, konsep perencanaan dan perancangan rental office dan pusat perbelanjaan beserta fasilitas-fasilitas pendukungnya. Yang kedua, tema yang dipilih akan menjadi batasan, yaitu Green Architecture dalam merancang agar sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan dan sesuai standar serta peraturan yang terdapat di RT RW Kota Banda Aceh 2009-2029. Fungsi perancangan yang akan dihasilkan ini tentunya yang pertama sebagai penunjang kebutuhan pengguna ruang khususnya di bidang perkantoran, yang kedua sebagai fasilitas bagi usaha bisnis, dan yang ketiga sebagai potensi Kota Banda Aceh. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari kantor sewa. Kantor sewa atau rental office adalah ruang atau bangunan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan administrasi bagi setiap perusahaan atau pemakai yang pengadaannya dimaksudkan untuk disewakan kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama antara penyewa dengan pemilik bangunan.
Sedangkan pengertian dari pusat perbelanjaan ialah suatu gedung yang di dalamnya mencakup berbagai toko, departemen store, supermarket, restoran, bioskop, dan tempat bermain anak. Mall juga merupakan bentuk usaha perdagangan individual yang dilakukan secara bersama melalui penyatuan modal dengan tujuan efektivitas komersial. Untuk proyek bangunan rental office dan pusat perbelanjaan ini menerapkan konsep green architecture. Konsep green architecture atau arsitektur hijau ialah sebuah proses perancangan dengan mengurangi dampak lingkungan yang kurang baik, meningkatkan kenyamanan manusia dengan efisiensi, dan pengurangan penggunaan sumber daya energi, pemakaian lahan, dan pengelolaan sampah efektif dalam tatanan arsitektur. Alternative site. Sebelum menemukan satu lokasi yang tepat untuk rancangan rental office dan pusat perbelanjaan, saya melakukan pemilihan 3 lokasi sebelumnya. Yang pertama, alternatif 1 di Jalan Taman Sri Ratu Sefyatuddin dengan memiliki 5 contreng berdasarkan aspek aksesibilitas, visibilitas, kepadatan lalu lintas, ekspansi, lingkungan, dan view. Alternatif 2, Jalan Tengku Cikditiro memiliki 4 contreng. Dan alternatif 3 di Jalan W.R. Supratman memiliki 6 contreng yang menandakan bahwa Jalan W.R. Supratman dapat dijadikan lokasi untuk rancangan rental office dan pusat perbelanjaan. Lokasi perancangan rental office dan pusat perbelanjaan ini berada di Jalan W.R. Supratman, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh, atau berdampingan dengan Terminal Labi-Labi, Kedah. Luas lahan dari lokasi ini ialah 11.512,8 meter persegi. Pada lahan ini telah tersedianya fasilitas jaringan listrik, PDAM, dan drainase. Peraturan bangunan setempat atau RT/RW. Pengembangan ketinggian bangunan di Kota Banda Aceh dapat dilakukan untuk beberapa lantai disesuaikan dengan kondisi kekuatan tanah pada lokasi yang akan dibangun untuk mendukung kekuatan bangunan tersebut, kecuali pada kawasan Masjid Raya Baitur Rahman dan sekitarnya dengan radius sekitar 100 meter dari pagar masjid tidak boleh didirikan bangunan yang melebihi bangunan Masjid Raya. Adapun tabel yang ada di sampingnya, ini merupakan tabel untuk menghitung KDB, KLB, dan ketinggian bangunan yang ada di wilayah Banda Aceh yang dibedakan berdasarkan lingkungan dengan kepadatannya baik tinggi, sedang, maupun rendah. Dan untuk kawasan yang saya pilih sebagai lahan untuk perancangan rental office dan pusat perbelanjaan ini berada di Jalan W.R. Supratman, Kedah, yang merupakan area perdagangan dan jasa dengan jumlah kepadatan sedang. Maka KDB yang diperoleh berjumlah 70%. Untuk KLB berjumlah 3,5 dan untuk ketinggian bangunan maksimumnya adalah 5 lantai. Kawasan Jalan W.R. Supratman, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh ini merupakan kawasan pusat kota atau pusat perdagangan jasa. Maka garis sempadan bangunan yang ditetapkan adalah 2 meter karena terbatasnya luas lahan. Sehingga kegiatan perparkiran diarahkan pada lantai dasar bangunan atau basement. Selanjutnya adalah hasil desain.
Dari gambar slide plan ini dapat menunjukkan jalur sirkulasi yang akan memudahkan akses masuk dan keluar dari site. Untuk masuk ke dalam site dapat melewati Jalan Cut Mutia dan Jalan W.R. Supratman, Kedah. Untuk keluar dari site dapat melewati Jalan Tentara Pelajar dan Jalan W.R. Supratman. Jalur sirkulasi dalam site ini memiliki lebar jalan 5 meter, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna di dalam site. Dari gambar layout ini juga dapat terlihat jalur sirkulasi di dalam site. Salah satunya area drop-off untuk pengguna rental office yang berada di sebelah kiri dan kanan bangunan. Dan area drop-off untuk pengguna mall yang berada di depan bangunan ini. Sedangkan untuk pengguna rental office dan pengguna mall yang ingin memarkirkan kendaraannya dapat menuju ke bawah basement. Selanjutnya ialah denah basement. Di dalam basement ini dapat menampung 64 mobil dan 146 pengguna motor. Denah lantai 1 ini dijadikan sebagai pusat area perbelanjaan atau mall yang terdapat 3 pintu masuk. Yang pertama di bagian depan merupakan pintu masuk untuk pengguna mall, dan pintu sebelah kiri dan sebelah kanan bangunan dijadikan sebagai pintu masuk untuk pengguna rental office. Grid yang digunakan pada denah 15 lantai ini berukuran 8 meter x 8 meter dengan lebar kolom 45 cm x 45 cm. Di lantai 1 ini terdapat area retail di bagian tengahnya, area restoran di bagian depan bangunan, dan supermarket di bagian belakang. Juga terdapat eskalator di bagian tengah untuk memudahkan pengguna mall menuju ke lantai selanjutnya. Pada lantai 2 ini dapat diakses oleh pengguna mall dengan cara menaiki eskalator dan lift. Sedangkan untuk pengguna rental office dapat menggunakan lift. Pada lantai 2 ini juga dijadikan sebagai pusat perbelanjaan, di mana merupakan area untuk rental shop dan area retail. Pada denah lantai 3 ini juga dijadikan sebagai pusat perbelanjaan atau mall, atau merupakan area hiburan karena terdapatnya fasilitas seperti bioskop, game station, area retail, restoran, food court, dan roof garden. Pada denah lantai 4 ini merupakan area rental office. Untuk area rental office ini hanya dapat diakses dengan menggunakan lift. Di lantai ini terdapat 3 tipe rental office. Yang pertama, rental office A dengan ukuran 16 x 16 yang berjumlah 6 ruang. Yang kedua, rental office B berukuran 16 x 8 berjumlah 8 ruang. Yang ketiga, rental office tipe C dengan ukuran 8 x 8
berjumlah 2 ruang. Untuk denah lantai 5, 6, 8, 9, 10 ini juga dijadikan sebagai area rental office yang hanya dapat diakses oleh pengguna rental office menggunakan lift. Pada lantai ini terbagi menjadi 3 tipe rental office. Yang pertama, rental office tipe A yang berukuran 16 x 16 sebanyak 6 ruang. Yang kedua, rental office B berukuran 16 x 8 sebanyak 8 ruang. Dan yang ketiga, rental office tipe C berukuran 8 x 8 sebanyak 2 ruang. Untuk lantai 7 dan 11 memiliki bentuk denah yang sama, yang juga dijadikan sebagai pusat area rental office, di mana hanya dapat digunakan oleh pengguna rental office saja dengan cara menggunakan lift untuk mengakses ke lantai ini atau tangga darurat. Pada lantai ini terdapat 3 tipe rental office. Yang pertama, rental office A yang berukuran 16 x 16 sebanyak 6 ruang. Yang kedua, rental office tipe B berukuran 16 x 8 sebanyak 7 ruang. Yang ketiga, rental office tipe C berukuran 8 x 8 sebanyak 2 ruang. Untuk denah lantai 12, 13, 14, dan 15 memiliki bentuk denah yang sama yang berfungsi sebagai area rental office. Area rental office ini memiliki 3 tipe. Yang pertama, rental office A dengan ukuran 16 x 16 sebanyak 4 ruang. Yang kedua, rental office tipe B berukuran 16 x 8 sebanyak 4 ruang. Yang ketiga, rental office tipe C yang berukuran 8 x 8 sebanyak 6 ruang. Dari tampak depan ini dapat dilihat bahwasanya bangunan ini telah menerapkan prinsip green architecture dengan adanya konsep green wall pada dinding bangunan dan roof garden. Manfaat dari green architecture ini sendiri dapat memberikan dampak positif bagi bangunan dan pengguna bangunan itu tersendiri. Ini merupakan tampak samping kiri dan tampak samping kanan dari bangunan yang menggunakan secondary skin untuk membantu bangunan agar tidak langsung terpapar oleh sinar matahari. Dan juga ada penggunaan konsep green wall pada dinding bangunan. Pada tampak belakang juga terdapat secondary skin untuk membantu menahan sinar matahari langsung kepada bangunan. Juga penggunaan konsep green wall dan roof garden pada lantai 3 dan 4. Bangunan ini menerapkan sistem struktur rigid frame dan core system. Struktur rigid frame adalah sistem rangka kaku yang mampu menahan beban vertikal dan lateral, bereaksi terhadap kelenturan balok dan kolom yang terikat dengan kaku. Sedangkan struktur core system adalah pengaku bangunan secara keseluruhan, di mana gaya-gaya lateral yang bekerja disalurkan oleh balok-balok menuju ke inti bangunan atau core sebagai elemen struktur utama. Pada potongan ini
dapat dilihat bahwasanya bangunan rental office dan pusat perbelanjaan ini menggunakan pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan mentransfer beban dari struktur atas ke tanah penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu. Untuk bangunan ini, kedalaman dari tiang pancangnya ialah berukuran 6 meter. Dan setiap lantai bangunan ini, tinggi lantainya adalah 5 meter. Dari potongan struktur BB ini, dapat disimpulkan bahwa struktur atap yang digunakan pada bangunan ini menggunakan struktur atap dak dan juga penerapan green arsitektur yang berupa roof garden di atap bangunan. Yang manfaatnya, yang pertama dapat mendinginkan ruangan, yang kedua memperindah eksterior, dan yang ketiga dapat mengurangi kebisingan. Berikut ini adalah gambar detail rental office untuk tipe C yang berukuran 8x8 dan detail rental office tipe B yang berukuran 16 meter x 8 meter. Berikut ini adalah detail rental office tipe A yang berukuran 16 meter x 16 meter. Dua gambar ini dibedakan berdasarkan bukaan pintunya. Berikut ini ialah detail core atau utilitas yang terdapat di dalam inti bangunan. Yang pertama yaitu terdapatnya toilet pria dan toilet wanita. Yang kedua, adanya musala untuk pria dan musala untuk wanita. Yang keempat, adanya lift. Yang kelima, adanya tangga darurat. Selanjutnya, juga utilitas yang terdapat di dalam inti bangunan. Yang pertama, adanya lift barang. Yang kedua, adanya shaft sebagai lubang utilitas secara vertikal. Ini merupakan perspektif interior rental office. Contohnya, ruang kerja karyawan dan ruang rapat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.